Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita masuki ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melengkapi kehidupan kita. Melalui penghayatan dan kesadaran akan kasih Tuhan ini, kita dimampukan untuk senantiasa dapat hidup dalam syukur kepada Tuhan. Bersama-sama, mari kita akan mengangkat litani dari kitab Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jemaat bagian masuk. Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Aman dalam lingkungan Tuhan, nyanyian syarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara jemaat yang senantiasa bersukacita, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 8, bait pertama dan ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku.
Saudara-saudara yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, saat ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengampun, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang tidak pernah lelah mengasihi kami, sekalipun kami justru tidak lelah berulang kali berbuat dosa. Setiap kami berbuat dosa, Engkau mengingatkan kami agar kami menyesal dan bertobat. Dan setiap kali kami datang dengan penyesalan serta pertobatan, dengan sabar dan penuh kasih, Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Lihatlah kami umat-Mu yang seharusnya dapat mengucap syukur atas kasih-Mu itu. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala tutur kata dan laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, yang mau untuk mengaku setiap dosa, kesalahan, dan pelanggarannya, Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah serta petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Tesalonika yang kedua bab 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap kejahatan. Demikianlah saudara-saudara berita anugerah serta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita mengingat akan segenap kasih-Nya melalui persembahan dengan memperhatikan firman Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam surat Timotius kedua bab 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, atas kebaikan Tuhan dan mengajak kita untuk berbuat baik, kita akan mempersembahkan syukur kita dengan iringan pujian Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai dengan bait ketiga. Kuberi persembahan.
Mari kita akan tundukkan kepala kita, mengaturkan doa persembahan syukur kita, permohonan kita, serta pertolongan Tuhan dalam Roh-Nya yang kudus untuk berkuasa penuh atas hidup kita di dalam menerima pelayanan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah sukacita kami, syukur yang kami panjatkan kepadamu atas semua kebaikan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, meskipun kami seringkali penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan Kau memberikan yang terbaik bagi kami saat kami tidak menyadari apa yang sesungguhnya menjadi keperluan penting bagi hidup kami. Dan semuanya itu Tuhan menjadikan kami hidup, menjadikan kami penuh dengan daya, dan menjadikan kami senantiasa dapat berkarya, khususnya sebagaimana Tuhan kehendaki sebagai panggilan hidup kami, sebagai perutusan yang Tuhan berikan kepada kami atas kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, seberapapun yang saat ini kami haturkan sebagai persembahan kepada Tuhan, didasarkan atas pula sepenuh hati kami, kerelaan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Kiranya Engkau berkenan untuk memakai di dalam karya-Mu yang kudus, karya kemuliaan, hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah karya nyata gereja Tuhan di lingkungan sekitar mereka. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya sebagai orang-orang yang memiliki karena menerima kebaikan Tuhan, tetapi menunjukkan fungsi kebaikan yang ada pada kami dengan berbagi, rela memberi, rela peduli kepada mereka yang ada di dalam kesusahan, ada di dalam penderitaan, dan mengakibatkan mereka ada di dalam kelemahan hidup mereka. Ya Tuhan, inilah diri kami, gereja Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima hidup kami dan persembahan kami seutuhnya. Kami juga mendoakan atas segala upaya gereja-Mu di dalam rangka bersatu, mendukung di dalam prakarsa masyarakat negara kami untuk segera mengentaskan umat-Mu, bangsa kami dari sakit penyakit pandemi yang sekian lama mewabah. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk juga terus mensyukuri bahwa keberadaan kami hingga bisa ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Maka kami pun juga bisa peduli kepada orang-orang di lingkungan kami, sehingga Tuhan, bukan hanya kami menerima vaksinasi sebagai cara Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada kami, tetapi bagaimana juga kami bisa memberi orang-orang di sekitar kami, khususnya mereka yang berdampak, agar mereka pun memiliki pemulihan, mereka pun dapat dikembalikan semangat hidup mereka sebagai kehidupan insan yang layak di hadapan Tuhan sepenuhnya. Ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan pelayanan sabda hari ini. Roh-Mu yang kudus bertata penuh, berkuasa sepenuhnya atas hidup kami, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai perutusan hidup mulia, kudus dari Tuhan bagi kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda pada hari ini akan kita terima dari Injil Markus. Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Perempuan Sirofenisea yang percaya serta
Yesus menyembuhkan seorang tuli. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masuk di dalam permenungan kita atas pemberitaan firman Tuhan yang kita terima dari perikop Injil Markus 7 ayat 24
sampai dengan ayat 37 ini, kita bisa melihat suatu gambaran yang sesungguhnya jadi fenomena setiap hari terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat ada sebuah realitas dunia, di mana yang namanya realitas cenderung untuk melihat kepada hal-hal yang disebut nalar atau masuk akal. Namun Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam realitas dunia yang sering kali dapat dipahami atau diterima oleh kehidupan khususnya manusia, akal manusia itu, ternyata di sisi lain ada banyak keanehan di luar nalar kita itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di YouTube saat ini kita bisa melihat juga ada seekor anjing betina yang menyusui bayinya, namun dia juga dapat menyusui, bahkan menjaga bayi seekor kucing sebagai hewan atau jenis hewan musuh bebuyutan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, secara nalar memang di sini anjing tidak akan mungkin bisa menerima atau bergaul atau hidup bersama dengan kucing. Pasti dia akan dimangsa. Tetapi pada kenyataannya hal itu bisa terjadi. Dan ini juga bisa kita lihat dokumentasi banyak sekali kita temukan di dalam dunia maya, dan itu bukan rekayasa. Yang jelas Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam keanehan nalar itu atau realitas yang cenderung tidak seperti yang bisa kita terima ini, sesungguhnya kita bisa melihat ada naluri. Di sini kita bisa melihat ada naluri belas kasih sebagai kelimpahan batin atau cinta kasih untuk berbagi atau memberi bagi kehidupan atau untuk terwujudnya sebuah kehidupan. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat diri kita sebagai gereja Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan dan panggilan dari Allah sebagai penghayatan syukur kebaikan Sang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bersama di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan umat. Apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan untuk dapat senantiasa melakukan ucap syukur atas kebaikan Tuhan? Gereja sesungguhnya bukan apa-apa tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Kebaikan sebagai gereja tanpa kemurahan Tuhan, maka hanyalah sebentuk kumpulan orang-orang yang tidak jauh berbeda dari orang-orang yang mungkin bisa dikatakan secara moral penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Tetapi Bapak Ibu, karena kasih karunia itu, Tuhan berkenan untuk menguduskan umat dan menjadi orang-orang yang dikuduskan. Bahkan bukannya Tuhan tidak tahu akan apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita, tetapi oleh kuasanya dimampukan untuk melakukan tugas perutusannya yang mulia, yaitu menyatakan kerajaan surga, Injil Yesus Kristus, sebuah kabar baik di dalam karya Allah oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan, menebus, memulihkan, menguduskan, dan memberikan kehidupan baru melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini tentunya kita dapat merefleksikan kebaikan kita, kiranya dapat juga berfungsi kita tunjukkan sebagai cara kita bersyukur pula kepada Tuhan, khususnya untuk kesejahteraan bersama di tengah kesusahan dan penderitaan umat yang selalu akan ada dan dapat kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, melalui Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37 ini kita melihat sebuah pelajaran baik, yaitu sebuah kesaksian tentang kasih kemurahan Yesus
yang adalah Kristus Tuhan itu kepada satu, yaitu seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya menderita karena kerasukan setan. Dan yang kedua, kepada seorang tuli yang gagap yang dihadapkan kepadanya. Nah, mereka semua ini Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan ingin mendapatkan kemurahan kasih Yesus yang amat sangat diharapkan dapat menolong, atau bahasa konkretnya dapat mengusir setan, dapat mengobati atau menumpangkan tangan di atas kepala para orang-orang yang sedang menderita kerasukan maupun tuli dan gagap tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari inti yang sangat singkat dan sederhana ini sesungguhnya ada perkara penting dalam tindakan Yesus yang menolong orang-orang yang mengalami penderitaan tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di situ ada dua hal. Yang jelas Yesus berkata kepada perempuan Sirofenisia tadi, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sedangkan yang kedua, yaitu Yesus memasukkan jarinya ke dalam telinga orang tuli yang dihadapkannya kepadanya, serta kemudian meludah serta meraba lidah dia sambil berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, unik memang dan agak aneh bisa saja dikatakan demikian dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Mengapa? Yesus memiliki cara-cara seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap perempuan Sirofenisia tampaknya Yesus berkata begitu kasar, bahkan tidak manusiawi. Sebetulnya itu hanyalah sebuah konsep yang coba Yesus angkat, bukan dari pikiran dan hati Yesus sendiri, tetapi itu dari sebuah konteks masyarakat yang memiliki perasaan superioritas atas orang lain atau bangsa lain. Nah, di sini Yesus ingin menghancurkan kesombongan dan kesesatan umat yang merasa superior. Yang di sini tentunya tidak lain adalah kaum Yahudi yang sok suci, yang sok saleh, dan dari apa yang dia rasakan itu menganggap bangsa lain sebagai orang rendah, tak berharga. Dan di situ juga termasuk orang Sirofenisia ini secara khusus, karena kalau kita lihat konteks kehidupan bangsa Sirofenisia ini adalah bangsa yang sangat-sangat lemah secara politik geografis, dan dia sering kali menjadi korban politik, korban tekanan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi di sini Yesus ingin menghancurkan kesombongan dan kesesatan umat yang merasa superior, tapi pada kenyataannya tak mampu menampakkan fungsinya apapun. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini, Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya hendak mengajak orang-orang Yahudi yang merasa sebagai orang yang sangat baik pada dirinya atau superioritas itu dapat bercermin atau tidak lupa diri pada keberadaan dirinya secara utuh di hadapan Allah. Bukan hanya memandang kepada manusia, tetapi juga bisa memandang kepada Allah, yang tidak seketika itu sesungguhnya dapat disebut sebagai orang yang baik. Mereka sesungguhnya sama dengan perempuan Sirofenisia yang ada di hadapan Yesus itu. Kebaikan yang mereka rasakan dan mereka miliki itu sesungguhnya bukan karena pada dasarnya mereka baik, tetapi karena semata-mata oleh kemurahan, kebaikan,
kemurahan atau kebaikan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, seperti Yesus yang adalah Mesias, dalam kondisi itu mau peduli dan melakukan perbuatan nyata kepada orang, bahkan semua orang yang tak berdaya karena kesusahan dan penderitaan. Maka kalaupun mereka ini diperkenankan Allah memiliki kebaikan hidup, atau sebagai bangsa yang memiliki kebaikan, mereka mestinya harus dapat juga menunjukkan fungsi kebaikan itu di tengah kehidupan dimanapun, kepada siapapun dan seperti apapun kondisinya atau keadaannya. Itulah yang sesungguhnya Allah inginkan di dalam diri Yesus Kristus, agar sebagai umat Tuhan dapat berterima kasih, dapat menyatakan ucap syukur mereka sebagai insan mulia. Tentunya berarti bukan malah justru sebaliknya, mereka menjadi orang-orang congkak dan memandang orang lain sebagai makhluk tak berharga bagaikan anjing. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita pahami secara mendasar. Hal pertama, khususnya kepada persoalan perkataan Yesus kepada perempuan Syroфenisia itu. Sedangkan kepada orang yang mengalami tuli, bahkan gagap tadi, di sini Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tuli yang ada di hadapannya dan meludah serta meraba lidah dia. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya adalah sungguh-sungguh yang berkuasa sebenarnya untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan penderitaan ataupun kesusahan setiap orang. Nah, oleh karena itu kuasanya ini ditunjukkan ketika pada akhirnya Yesus pun bersabda, "Efata, terbukalah." Dan seketika itu juga bisa mendengar, terbukalah telinga orang itu dan lepaslah pengikat yang bisa membuat orang itu tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya orang itu bisa berkata-kata kembali dengan baik. Lebih dalam dari itu Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan dari cara Yesus ini, dia menunjukkan sungguh-sungguh peduli. Yesus mengasihi. Sang Mesias benar-benar berkenan, bersedia dengan nyata untuk menolong siapapun umatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari pemahaman kebenaran firman Tuhan yang sangat penting ini, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai gereja yang mendapatkan kemuliaan hidup dari Tuhan sekaligus mendapatkan perutusan untuk menyatakan kehidupan kemuliaan, yaitu hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya atau gereja Tuhan, maka kita sebagai gereja supaya dapat melaksanakan tugas perutusan kita, maka gereja tidak boleh lupa diri pada Allah dan hanya memandang serta membandingkan dirinya secara berlebihan kepada sesama manusia. Sekali lagi, tidak boleh lupa diri pada Allah di tengah kehidupan umat sekitarnya yang penuh dengan kelemahan karena sakit dan penyakit, karena kesusahan maupun juga penderitaan. Seperti Yesus yang adalah Sang Mesias, Allah yang mau datang ke tengah dunia ini, Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, karena dialah Sabda yang hidup itu, dan dialah yang menebus kita, menolong kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita dapat mengucap syukur atas semua kebaikan, semua kemurahan Tuhan yang telah tercurah atas seluruh kehidupan kita, yaitu dengan rela untuk mau peduli
pada setiap orang dan siapapun juga yang lemah karena kesusahan dan penderitaan. Mari kita miliki karunia naluri belas kasih sebagai kelimpahan batin atau cinta kasih untuk berbagi atau memberi kehidupan kepada sesama. Kalau orang Yahudi dalam kesombongannya menganggap orang lain itu tak berharga seperti anjing, tetapi pada kenyataannya anjing pun memiliki batin cinta kasih mau berbagi sehingga menjadikan kehidupan bagi sesama makhluk. Karena itu kita yang diberikan kemuliaan, kita diberikan kebaikan oleh Tuhan, kiranya dapat sungguh-sungguh menunjukkan fungsi itu, sehingga pada akhirnya damai sejahtera Allah akan senantiasa tercurah dan kemuliaan kita sungguh-sungguh dapat menyatakan kemuliaan Allah yang semakin melimpah kepada kehidupan ini. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan kasih, lakukanlah dengan kemurahan hati, lakukanlah dengan kerelaan, lakukanlah dengan sebuah ketulusan. Meskipun mungkin orang-orang yang harus kita beri, orang-orang yang harus kita layani tidak bisa melakukan hal yang seakan-akan baik menurut pikiran kita, tapi percayalah, dengan kebaikan ketulusan kita, orang lain pada akhirnya akan juga merasakan kebaikan dan akan memiliki perubahan hidup di dalam kebaikan oleh karena Tuhan yang berkarya melalui diri kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada akhirnya selamat hidup dalam mengucap syukur atas kebaikan Tuhan menjadi gereja yang berfungsi. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah, firman Tuhan saat ini mengingatkan kami untuk memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu, sehingga kami pun juga bisa berlaku benar untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kami kepada sesama kami di tengah kehidupan dunia ini, sehingga kebaikan Tuhan akan menjelma menjadi kebaikan-kebaikan yang ada pada banyak orang di sekitar kami. Dan banyak orang pun pada akhirnya akan dapat sungguh-sungguh merasakan keselamatan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang telah memulihkan, yang telah membebaskan, yang telah menyembuhkan, menguatkan dan memampukan kami semuanya untuk memiliki kehidupan yang baru. Ya Bapa, inilah kami, gereja-Mu, pakailah kami dan beserta keluarga kami dan segala apa yang kami miliki Tuhan. Semuanya kiranya mampukan untuk menjadi ucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang sangat nyata sebagai fungsi akan perubahan Tuhan bagi kehidupan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Karena itu mari kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan undur dari tempat ini, melaksanakan apa yang menjadi perutusan hidup kita. Karena itu, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita langkahkan kaki kita dengan pujian Kidung Jemaat 365B, bait pertama, ketiga, dan keenam. Tuhan, ambil hidupku.